Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Masdin Media. Oke, kali ini saya akan membuat video tentang langkah-langkah untuk membuat limitasi atau pembatasan pada Google Form. Baik itu kita tentukan kapan Google Form ini akan rilis atau dibuka, dan kapan Google Form ini akan ditutup. Bisa jadi nanti Google Form ini akan diaktifkan secara berulang pada waktu-waktu tertentu. Jadi kita bisa men-setting seperti itu untuk membatasi atau bahkan menentukan jadwal kapan Google Form ini bisa diakses oleh peserta ujian. Baik, untuk langkah-langkahnya silakan dibuka web browsernya. Saya menggunakan Google Chrome. Kemudian yang pertama kita masuk ke Drive, silakan diketik ke address barnya drive.google.com, kemudian di enter, pilih akun yang diinginkan, kemudian masukkan password dan kemudian login. Oke, kali ini saya akan memanfaatkan Google Form yang sudah pernah saya buat. Kita bisa lihat di Google Drive kita. Tanda Google Form adalah seperti ini ikonnya. Kalau ini adalah Google Spreadsheet, sedangkan ini adalah Google Docs. Kalau ini adalah file Excel dan ini adalah file Microsoft Word. Oke, jadi kita akan membuka file Google Form kita yang sudah pernah kita buat. Kita double klik. Oke, kali ini kita akan membuat pengaturan atau limitasi kapan Google Form ini akan dibuka dan kapan akan ditutup. Pengaturan ini akan sangat bermanfaat jika kita sedang melakukan ujian terjadwal. Misalnya sebuah pelajaran, misalnya punya saya ini, simulasi digital akan dilaksanakan besok tanggal 3 Juni tahun 2020 mulai jam 8.00 sampai dengan jam 10.00. Nah, setelah itu maka Google Form ini akan ditutup dan tidak bisa diakses lagi. Oke, kali ini saya akan memanfaatkan sebuah add-on atau pengaya. Oke, kita bisa klik titik 3 yang berada di sebelah kanan kirim, kemudian kita tambahkan add-on. Kita klik add-on, kemudian kita ketik add-on yang diinginkan. Sebenarnya banyak sekali add-on limiter yang digunakan untuk membatasi sebuah Google Form. Kali ini saya akan menggunakan add-on yang namanya email notification for Google Form. Jadi silakan diketikkan email gitu aja, nanti akan muncul email notification for Google Forms. Oke, ini kita klik. Ya, bentuknya seperti ini Bapak Ibu, ikonnya email notification for forms. Oke, kita klik. Selanjutnya kita tekan tombol install. Oke, kita klik lanjutkan. Kita pilih akun Google yang akan kita gunakan. Dan selanjutnya minta perizinan, kita klik izinkan. Oke, proses instalasi akan dilakukan. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, proses instalasi berhasil. Tandanya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada muncul keterangan uninstall. Ini artinya add-on kita sudah berhasil terinstall. Oke, kalau sudah selesai kita close. Kemudian kita kembali ke Google Form kita. Kemudian di bagian atas ada menu pengaya atau menu add-on. Ini kita klik. Kemudian kita pilih add-on email notification for forms. Oke, di sini banyak sekali pilihan Bapak Ibu yang bisa kita gunakan di add-on ini. Cuman kali ini kita akan menggunakan limit Google Form responses. Nah, ini kita gunakan, kita klik. Maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada keterangan open and close your Google Form at a specific date and time. Jadi kita bisa menentukan kapan Google Form kita akan di-open, kapan di-close.
pada tanggal dan waktu tertentu. Oke, jadi misal seperti yang saya sampaikan tadi, untuk Google Form saya ini akan diujikan pada tanggal 3 Juni 2020 pada jam 8 pagi, kemudian menitnya 00, kemudian selesainya di tanggal 3 Juni, kemudian jamnya jam 10.00. Kemudian pada kolom ini ada pilihan or turn off after ... entries. Kita juga bisa mematikan Google Form jika respondennya atau peserta yang sudah mengirim sejumlah sekian. Misalnya kalau kita sepakati setiap siswa mengerjakan 1 kali, sedangkan jumlah soalnya misalnya ada 100, maka kita bisa menuliskan 100 seperti ini, Bapak Ibu. Jadi misalnya sebelum tanggal 3 jam 10, tapi kalau jumlah entry-nya sudah mencapai 100, maka Google Form kita akan otomatis tertutup dan tidak bisa diakses lagi. Akan tetapi kalau sampai misalnya jam 10:05 ternyata masih belum ada 100, maka Google Form ini akan terus terbuka sampai dengan tanggal 3 bulan Juni jam 10.00, baru Google Form kita akan tertutup secara otomatis dan tidak bisa diakses. Jadi ini opsional, bisa kita masukkan, bisa juga tidak. Jadi ini kalau saya ini dihapus saja, biarkan kosong. Jadi kita tentukan saja jam dan tanggal dibuka, tanggal dan jam ditutupnya. Jadi ini bisa kita sesuaikan dengan jadwal yang diberikan oleh panitia ujian. Ya, jadi sekali lagi silakan disetting jam mulai dan jam selesainya sesuai dengan jam ujian yang disiapkan oleh panitia ujian. Oke, kemudian di bagian bawahnya ada open form on a recurring schedule. Jadi kita bisa menentukan misalnya file Google Form ini akan terbuka secara otomatis setiap tanggal tertentu misalnya atau setiap hari tertentu. Jadi kita bisa memberikan settingan enable form every. Nah, kita bisa menentukan misalnya setiap hari Rabu, ya, antara jam sekian sampai jam sekian, maka form ini akan muncul. Nah, misalnya ujiannya disetting per minggu adalah 1 kelas, maka kita bisa manfaatkan ini. Tapi kalau tidak, ya ini sudah dibiarkan kosong saja Bapak Ibu. Jadi kita pakai yang ini saja. Kemudian close form message. Ini bisa kita isikan maaf, waktu ujian kakak simulasi digital sudah selesai. Silakan ini panitia atau wali kelas. Nah, jadi ini bisa kita tambahkan seperti ini Bapak Ibu. Misalnya ada anak yang ternyata mengakses Google Form di luar jam ini, di luar jam dan tanggal ini. Jadi misalnya bisa juga kita ubah menjadi seperti ini. Maaf, waktu ujian PKK ujian PKK simulasi digital hanya bisa diakses sesuai dengan jadwal ujian PKK tahun pelajaran 2019-2020. Nah, misalnya seperti ini. Jadi akan lebih general
jika ada siswa yang mengakses sebelum tanggal 3 akan muncul pesan seperti ini, atau setelah tanggal 3 Juni jam 10 maka pesannya juga seperti ini. Jadi soal ujian PKK simulasi digital hanya bisa diakses sesuai dengan jadwal ujian PKK tahun pelajaran 2019-2020. Oke, kalau itu sudah selesai kita settingnya, maka kita tinggal tekan tombol save. Oke, kita tunggu prosesnya. Form limiter update. Jadi sudah berhasil, maka selanjutnya bisa kita tutup. Ya. Oke, berarti setelah itu Google Form kita sudah siap untuk di-share ke panitia. Jadi nanti tugas panitia ujian akan lebih ringan karena cukup melakukan sharing link saja dan token kepada wali kelas atau kepada peserta ujian. Jadi untuk penentuan batas awal dan batas akhir pengerjaan sudah disetting melalui add-on email notification for from. Begitu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.